sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka ibadah kita tidak akan ada nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mempelajari tentang apa itu zakat, bagaimana cara mengeluarkannya, sebatas mana kadar zakat itu dikeluarkan, benda, barang, harta apa saja yang wajib dizakati dan lain sebagainya. Sebagai seorang muzaki, perlu sekali untuk memperhatikan adab dan etika ketika mengeluarkan zakat. Hal ini agar ibadah yang kita lakukan ini lebih berkualitas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira etika dalam mengeluarkan zakat atau sedekah itu apa saja? Yang pertama, segera membayarkan saat waktunya zakat itu tiba. Jadi, semisal zakat fitrah, maka bayarkanlah ketika masuk bulan Ramadan dan jangan sampai melebihi hari raya Idul Fitri. Jika zakat itu zakat mal, maka bayarkanlah ketika sudah memilikinya selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Alasannya yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa bahagia kita, rasa senang kita dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan mencegah melaksanakan kebaikan atau kewajiban ini. Misalnya belum sampai membayar zakat yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban, tiba-tiba hartanya ini hilang atau berkurang, akhirnya tidak jadi melaksanakan zakat. Atau bisa juga berubahnya niat, karena tidak segera dikeluarkan, akhirnya hati ini merasa sayang terhadap harta, tidak jadi mengeluarkan zakat. Yang paling tidak diinginkan adalah datangnya kematian. Sudah sampai kewajiban membayar zakat, kemudian tidak segera dibayarkan, datang kematian. Belum sampai membayar zakat, dia sudah mati duluan. Nah, untuk itu sebaiknya ketika memang sudah memenuhi syarat rukunnya mengeluarkan zakat, keluarkanlah zakat itu dengan segera agar kewajiban segera tertunaikan. Kemudian yang kedua, mengeluarkan zakat secara diam-diam, tidak diumumkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Hal ini sangat dianjurkan oleh para ulama agar menjaga hati kita dari perasaan riya. Karena sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka ibadah kita tidak akan ada nilainya. Adab yang ketiga, memberikan zakat atau sedekah kita secara terang-terangan. Kalau yang nomor 2 tadi diam-diam untuk menjaga hati agar tidak riya, yang ketiga ini justru dianjurkan untuk terang-terangan. Namun ini dikhususkan bagi orang-orang yang dia tahu dan yakin kalau apa yang dia lakukan ini akan diikuti orang lain. Misalnya dia ini seorang public figure atau seorang tokoh agama di mana dia punya pengaruh yang besar sehingga kalau dia melakukan sesuatu nanti akan ada banyak orang yang mengikuti kebaikannya. Maka dalam posisi seperti ini kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat secara terang-terangan. Namun tentu saja dengan tetap menjaga hati agar tidak sampai muncul rasa riya atau ingin memamerkan ibadah kita. Adab yang keempat, tidak merusak zakat atau sedekah kita. Merusak ini bagaimana? Merusak ini contohnya seperti mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Menceritakan kepada orang lain. Memberitakan bahwa kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Atau ini sering juga kita lakukan. Seperti misalnya mencela atau memberikan dengan membentak-bentak. Nah, ini
termasuk beberapa hal yang bisa merusak pahala dari sedekah atau zakat kita. Yang selanjutnya, memberikan sesuatu atau harta yang terbaik yang kita punya. Jadi misalnya kita zakat hewan ternak, keluarkanlah yang paling gemuk, keluarkanlah yang sehat, yang tidak cacat misalnya. Kalau kita zakat fitrah berupa beras, berikanlah beras yang bagus, yang putih, yang enak gitu ya. Jangan pakai beras yang raskin atau yang dimasak kurang enak. Nah, berikanlah kepada orang lain itu sesuatu yang paling kita sukai, sesuatu terbaik yang kita miliki. Adab selanjutnya adalah merasa bahwa apa yang kita berikan ini masih sedikit. Nah, karena apa? Karena kalau kita merasa yang kita berikan ini sudah banyak, maka nanti akan timbul rasa ujub atau rasa sombong dalam diri kita. Bahwa kita adalah orang yang paling baik, yang paling dermawan. Itu yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir, adab ketika sedekah atau memberikan zakat adalah selektif dalam memilih penerima zakat. Jadi kalau bisa kita memilih siapa yang kita beri. Orang-orang yang punya beberapa sifat seperti beliau ini ahli takwa, ahli ilmu agama, beliau ini ahli tauhid. Nah, orangnya ini punya keluarga tapi dia tidak bisa bekerja karena sakit atau apa. Nah, ini kita prioritaskan untuk kita bantu. Orang-orang yang tidak menampakkan kesulitannya, atau orang-orang yang punya hubungan kerabat dekat dengan kita yang memang memenuhi kriteria mustahik zakat. Nah, orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini akan lebih baik diprioritaskan atau didahulukan dalam memberikan zakat kita. Orang fakir, miskin, tapi yang dekat dengan kita, yang saudara kita, yang tetangga kita misalnya. Nah, itu yang lebih kita dahulukan daripada orang lain. Demikian tadi 7 adab atau etika ketika mengeluarkan zakat atau sedekah. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengeluarkan harta kita di jalan yang benar agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.